Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Bagustimansyah Putra, NIM 1904386, dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu Prof. Dasim dan Pak Supriyono. Pertama-tama saya akan membahas pembangunan Indonesia dengan perspektif Pancasila. Pertama-tama, setiap bangsa yang melaksanakan pembangunan selalu menginginkan perubahan yang mengarah pada kemajuan bangsanya, dan keberhasilan pembangunan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya semangat juang dari para rakyat-rakyatnya atau seluruh komponen bangsa yang termasuk pemerintahan, eksekutif negara, lembaga-lembaga negara lainnya, ataupun aparatur yang lebih utama yaitu masyarakat, dengan bersama-sama memiliki semangat juang atau dengan cinta tanah air. Sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia akan maju. Kita seperti misalnya contoh negara Cina dan India yang dapat sukses membangun negaranya berdasarkan pada pembangunan nasional yang kuat. Cina dengan reformasi ekonomi gaya yang dinamakan Deng Xiaoping, sedangkan India dengan perpaduan serasi antara agama dengan kasta serta meritokrasi. Dan semangat juang tersebut seharusnya ditiru oleh bangsa Indonesia, khususnya dengan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan pada Pancasila. Di sini disebutkan bahwa pembangunan karakter. Sudah jelas bahwa Indonesia itu dewasa ini sedang merosotnya nilai moral anak-anak zaman sekarang, atau bisa disebut generasi muda zaman sekarang. Kita dibuktikan bahwa anak-anak SD yang sudah mengenal akan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan, itu pun sudah sering terdengar di kalangan masyarakat di Indonesia tepatnya. Dan memang di tempat saya pun begitu, dan memang di sekitaran UPI, khususnya SD-SD di sekitarnya atau institusi pendidikan di sana pun yang memang yang harus mengajarkan akhlak dan moral, tetapi itu tidak dapat terbangun dengan baik dengan karakter anak-anaknya, murid-muridnya yang seperti itu. Mereka pastinya diajarkan dengan akhlak, tetapi mereka tidak menerapkannya. Mengapa? Karena mereka menirukan dari gaya-gaya orang yang lebih tua darinya, dan sikap mereka pun seperti itu. Jadi mereka akan tetap meniru orang-orang yang di atas umurnya seperti kita ini. Maka dari itu, pembangunan bangsa tahap pertama itu dari nilai-nilai moral yang ada, dikarenakan nilai moral itu sangat penting bagi karakter bangsa Indonesia. Jika memang sudah nilai moral sudah terbangun sejak dini, dengan membangun bangsa yang memang bangsa yang multikultur, kita dapat menghormati segala masalah atau segala perbedaan yang ada, begitu. Yang kedua adalah pembangunan dari nilai ekonomi. Sudah kita ketahui bahwa ekonomi di Indonesia khususnya, pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya masih terdapat impor-impor dari luar, padahal kita sendiri dari bahan pangan, contohnya beras saja, kita sudah dapat memproduksi sendiri, tetapi kan untuk kualitas mungkin masih belum dan masih jauh untuk dikembangkannya dengan contohnya beras-beras dari Vietnam. Itu adalah tanggung jawab dari pemerintah sendiri. Mengapa pemerintah harus dapat ikut andil dalam hal tersebut? Karena selama ini kita telah merugi sebenarnya.
bahwa beras-beras impor yang emang umumnya diimpor dari Vietnam telah terlalu banyak mengimpor akan menghasilkan stereotip yang memang petani Indonesia tidak berkompeten, dan hal itu harusnya diadakan suatu pendidikan untuk khususnya para petani untuk menciptakan beras-beras lokal yang memang lebih dari beras-beras impor, karena beras-beras impor juga tersebut mereka itu tidak kita sebutnya fresh, tidak langsung diolah di sana, tetapi ada proses-proses pengirimannya yang memang butuh jangka waktu, dan itu memang dinilai tidak sehat menurut saya. Yang memang petani Indonesia pun masih banyak juga orang-orang yang menjadi petani, tetapi saat ini memang tidak ada pendidikan khusus petani yang diadakan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu mengadakannya dengan cara terjun ke kampung, edukasi tentang pertanian, cara menanam padi yang benar, karena saat-saat ini kan petani masih mengikuti budaya-budaya semenjak dahulu, semenjak nenek moyangnya mereka cara menani seperti itu. Tetapi kan budaya budaya yang mereka pakai belum tentu dapat merubah uh, orang-orang yang zaman sekarang, seperti Vietnam. Mereka sudah memakai teknologi lebih bagus untuk mengolah padi, sedangkan Indonesia sendiri belum tentu mendapatkan teknologi yang semacam itu. Maka dari itu, petani Indonesia itu harus berpikir bahwa kita tuh harus berubah gitu. Untuk berubah sendiri, ada partisipasi dari pemerintah untuk merubah petani-petani di Indonesia untuk cara mengolah padi. Jika memang mereka sangat berkesinambungan antara pemerintah dan petani, pasti tidak akan ada namanya beras impor. Yang ada kita memproduksi beras lokal dan kita bisa menjadi ekspor begitu, dan kita bisa meningkatkan devisa negara begitu. Yang kedua adalah pengembangan iptek dari pengembangan sumber daya manusia. Indonesia berada di titik bawah kecepatan internet di dunia global. Hal itu sangat mempengaruhi beberapa sektor yang memang sektor-sektor tersebut yang paling terasa yaitu sektor pembelanjaan online atau berniaga online. Kenapa? Mereka berniaga online, kita butuh proses. Dalam proses tersebut, kita disebutkan namanya yaitu yang memang fakta yang ada yaitu flash sale. Flash sale ini membutuhkan internet yang cukup. Jika memang orang yang sangat membutuhkan khususnya barang tersebut dan memang dengan uh, kecukupan yang ada di bidang materialnya, mereka yang memang sangat membutuhkan flash sale seperti orang-orang kelas menengah, mereka sangat tidak bisa untuk memburu barang-barang tersebut. Mengapa? Karena barang-barang tersebut sudah terburu oleh dunia global. Contohnya Amazon, sesuatu media pembelajaran daring. Media pembelajaran daring itu termasuk pembelajaran global yang memang kita sangat bersaing dengan internet global. Misalnya kita membeli salah satu handphone yang memang sedang ada potongan harga, kita memang saya juga pernah merasakan sempat kalah saing karena barang itu habis terlalu cepat karena satu masalah internet yang memang dipengaruhi oleh bidang iptek, yang memang saya akui bagaimana Indonesia mengembangkan iptek itu sangat minim. Indonesia sedang mengembangkan yaitu memang meratakan pendidikan dan mengurusi mengurusi warga-warga kecil yang ada. Tetapi kan dengan masalah iptek kita menjadikan bangsa itu sebagai negara maju gitu. Yang saya ingin ngobrolkan lagi yaitu tentang pembangunan di bidang pekerjaan ya, khususnya SDM, sumber daya manusia.
Yang menjadi pertanyaan dewasa ini yaitu uh, kita mengirimkan ekspor manusia, sumber daya manusia. Belum banyak yang memang menjadi tenaga ahli di luar sana. Tetapi kita masih banyak mendapatkan warga negara kita menjadi TKW di sana atau tenaga kerja kasar bisa disebut di sana. Mungkin ya ini memang tanggung jawab pemerintah juga mendapatkan pelatihan-pelatihan atau juga dari kitanya sendiri kita belajar dengan baik, kita mendapatkan skill yang memang dapat bersaing di luar negeri sana. Itu hal yang penting. Mengapa? Karena memang kita hidup di dunia global kan, dunia global. Kita juga bergabung dengan PBB, kita juga harus mengikuti andil di dalam global tersebut dengan cara menunjukkan Indonesia bahwa kita memiliki tenaga ahli, bukan hanya tenaga kasar. Tetapi memang masalah hari ini yaitu tenaga kasar di Indonesia yang banyak yang berulah, banyak yang uh, menyebabkan kasus di Malaysia, di negara-negara lain, Arab. Mereka rata-rata orang-orang yang memang tidak terlatih dalam segi bahasa, dalam segi moral dan dalam segi kesiapan atau mental dalam pekerjaan di luar sana. Mereka langsung terjun saja dan memang di sana hanya disuruh-suruh saja. Begitu. Memang ada bahasa sedikit yang memang di level rendah, tetapi yang memang mereka hanya dipekerjakan seperti pembantu saja. Memang pembantu di sana. Yang memang terasa saat ini Indonesia butuh yang namanya pengusaha lokal. Kita bisa, memang Indonesia kaya akan minyak bumi, semua orang tahu, kaya akan kekayaan alam, tetapi yang mengolah itu siapa? Yang mengolah itu pemerintah luar atau enggak pihak swasta luar. Uh, Mereka, contohnya Freeport itu uh, yang mengelolanya itu pihak Amerika. Mereka mengirimkan berapa persen, 10% untuk negara Indonesia. Apakah memang berefektifkah kepada masyarakat lokal Papua di sana? Yang nyatanya tidak ada. Soalnya mereka pekerjakan warga negara mereka sendiri, yaitu Amerika. Dan memang negara kita ya memang sedang terpuruk dengan bidang SDM-nya sekarang. Jadi memang harus ditingkatkan, yang lebih utama yaitu moral, yang kedua pendidikan, yang ketiga soft skill, yang keempat hard skill. Soft skill itu sangat perlu karena memang kita bersaing dalam pekerjaan yang memang dilihat oleh global, seperti pendidikan, guru misalnya, calon guru. Uh, kita bisa melihat dari kurikulum di negara luar seperti Swedia kalau nggak salah atau mana, mereka itu cuma menerapkan pembelajaran yang memang singkat tetapi jelas, dengan catatan mereka mengajarkan dengan cara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kita kurikulum yang mengejar ke intelektualan manusia untuk bersaing memang di dunia luar atau mengejar ketertinggalan lebih tepatnya. Jadi pendidikan norma saat ini memang sedang belum digencarkan dan memang sangat minim juga. Karena apa? Karena itu yang tadi sudah saya katakan bahwa yang paling penting itu pendidikan norma, pendidikan akhlak atau pendidikan karakter. Karena yang memang kalau sudah ada karakter yang dibentuk, kita untuk hidup dalam masyarakat sosial atau kelompok atau individu dan yang lainnya atau dengan global juga, mereka akan menerima kita dengan baik. Tetapi ya sudah saya sebutkan, fakta sosial sekarang norma itu hanya sebagai pajangan belaka karena nilai dengan Pancasila yang memang semua kaitan dengannya Pancasila. Pancasila itu dengan aturan hukum yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku seperti norma tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, yang memang nilai-nilai norma yang dalam Pancasila itu semuanya terikat dengan norma atau terikat dengan aturan. Tetapi ya memang pendidikan kali ini kurang akannya norma begitu.
Yang saya harapkan ya dari pemerintah ya lebih ditingkatkan lagi atas norma-normanya yang berlakunya, karena kita membutuhkan bukan generasi intelektual sebenarnya. Kita membutuhkan generasi yang memang bisa beradaptasi, bisa menghormati, bisa menghargai budaya multikultural yang ada di Indonesia sendiri. Karena jangan kita pikirkan dengan negara lain dengan cara kita membangun budaya intelektual terhadap pandangan dunia global, tetapi kita urus saja dulu negara Indonesia memang sedang krisis moral dan memang kita butuh pendidikan moral begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.